Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua Cerita Untung? Masya Allah luar biasa untuk support dan juga masukannya yang masuk kepada kami. Nah, teman-teman semuanya, beberapa waktu lalu kita ada beberapa konten yang sangat luar biasa yang tentunya juga hubungan sama saudara kita yang ada di Jepang. Ada satu kesamaan di sana, beberapa kesamaan lah ya. Bagaimana waktu ada ngobrolin mengenai child free waktu itu, dua-duanya ngomongin gitu. Ada satu hal juga kesamaan adalah bagaimana perjuangan seorang ustadz dari Indonesia dalam membangun masjid yang ada di Osaka. Nah, bagaimana profil beliau? Langsung kita lihat tayangan berikut ini. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untungs. Kalian tahu nggak sih kalau di Jepang ada Masjid Istiqlal yang tepatnya berada di Osaka? Nah, kita kenalan yuk sama penggagasnya. Ini dia Ustadz Herizal Adardi. Perjuangannya bersama teman-temannya untuk membangun masjid di Jepang membuahkan hasil. Pembangunan Masjid Istiqlal di Osaka, Jepang ini prosesnya pun sangat pelik. Bahkan Ustadz Herizal Adardi sempat mau dipenjara loh di Jepang. Kalau seandainya tidak bisa kita bayar, kita akan dimasukkan ke penjara. Kalian mau tahu kisahnya? Yuk saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Dan sekarang ini tentunya juga kita langsung terhubung dengan guru kita yang ada di Jepang nih. Waduh, Masya Allah. Assalamualaikum, Ustadz Herizal. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ya Ustaz Ari, alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi di sini nih Ustaz nih. Saya dari kemarin cuma dengar bagaimana perjuangan antum di sana gitu, tapi kita belum sempat punya kesempatan untuk ngobrol langsung. Ini alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk silaturahmi nih. Sebelumnya nih Ustaz, saya mau tanya dulu. Kalau Ustadz di Indonesia asal dari mana Ustadz? Alhamdulillah kami asli dari Sumatera Barat Ustaz. Masya Allah. Teman-teman semua ya, saya waktu kemarin hijrah di Padang itu, orang Minang adalah perantau gitu. Orang Minang itu perantau, dan di tempat perantau mereka bersyiar. Ini Masya Allah luar biasa. Waktu saya ke Australia, undangan dari Australia adalah orang-orang Minang yang mengundang. Gak bisa tinggal diem orang Minang tuh. Maunya di tempat dia dikunjungi, di situ dia bersyiar. Termasuk saya tahu saya Herizal juga Masya Allah dari Minang juga, kemudian juga bersyiar. Berapa tahun Ustaz di sana Ustaz? Alhamdulillah ini tahun ini masuk 23 tahun sehari, Masya Allah, alhamdulillah. 23 tahun? Ya, alhamdulillah, titip doanya sehari ya, Masya Allah. Masya Allah. Awalnya itu ke Jepang itu dalam rangka Ustaz? Awalnya dulu Ustaz itu kami tahun 2000 masuk program training namanya Ustaz. Kita dalam magang di perusahaan Jepang. Awalnya berawal dari situ. Jadi kita dulu ikut program pemerintah untuk program magang di perusahaan-perusahaan Jepang Ustaz. Oh Masya Allah. Kemudian berlanjut malah sekarang nggak pernah disangka sebelumnya akan bangun masjid ya Ustaz ya? Waktu awal ke sana. Iya Ustaz, alhamdulillah nggak pernah nyangka Ustaz. Jadi alhamdulillah dulu kita ketika pertama kali awal-awal datang ke Jepang ini Ustaz, jadi masjid itu yang kita tahu itu khususnya kalau di Tokyo itu Masjid Jami Tokyo, mungkin antum udah pernah ke sana juga. Kemudian kalau di Osaka itu baru ada di Kobe Ustaz ya, masjid di masjid di Kobe Ustaz. Sedangkan yang lain itu belum Ustaz. Jadi itu yang baru yang kita kenal waktu itu Ustaz. Waduh. Nah kalau sekarang keluarga berarti di Jepang semua nih? Alhamdulillah keluarga semuanya pada di Jepang Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita beranjak ke pembangunan Masjid Istiqlal, bagaimana sebenarnya kehidupan Muslim di Jepang itu seperti apa sih Ustaz? Alhamdulillah, sebenarnya mungkin sebagaimana yang antum ketahui juga, sebenarnya kalau untuk Muslim di Jepang nih, kendala kita awal pertama kali itu memang untuk tempat ibadah ya Ustaz tadi ya. Nah, jadi tempat ibadah, kemudian kita untuk makanan halal itu. Kalau dulu kami pertama kali datang ke Jepang nih tahun 2000-an, itu kita kan belum ada internet ya Ustaz ya. Belum ada internet, HP kita masih hitam putih, jadi masih sulit sekali kita untuk mencari akses untuk bisa mengantarkan kita misalkan ke masjid untuk mencari makanan halal. Nah, tapi alhamdulillah ya kan pada saat ini sudah di mana-mana menggunakan internet sehingga aksesnya makin mudah untuk kita cari baik itu masjid dan untuk makanan halal. Nah, tentang kondisi kita sendiri untuk Muslim yang ada di Jepang ini, salah satu kendala kita ya salah satunya adalah tempat ibadah. Nah, kemudian ada makanan halal ini. Tapi alhamdulillah sejak tahun 2007 jadi sejak tahun 2007 itu sudah mulai
sedikit demi sedikit masjid ini mulai berkembang di Jepang dengan adanya dakwah. Kemudian mulai orang-orang Pakistan, awalnya itu dari orang-orang dari Pakistan, dari Timur Tengah, itu yang mereka yang begitu giat untuk dakwah di Jepang itu, Ustaz Ari. Cuman hanya saja masjid-masjid itu banyak dibangun oleh mereka dengan apa namanya? Dengan komunitas mereka, Ustaz Ari. Komunitas dari Pakistan, Bangladesh sama Sri Lanka. Nah, sedangkan kita ini masyarakat Indonesia ini kan popularitas kita banyak, Ustaz Ari. Jadi kita dari pekerja pun banyak, mahasiswa pun banyak. Nah, sedangkan kita belum punya masjid yang benar-benar dikelola oleh masyarakat Indonesia. Hanya itu saja kendala kita, mungkin awal-awalnya seperti itu, Ustaz Ari. Tapi kalau pertumbuhan Muslim di sana secara luas, pertumbuhan Muslim gitu, meningkat atau enggak? Alhamdulillah kalau untuk sekarang ini meningkat sekali, Ustaz Ari. Jadi alhamdulillah di Masjid Istiqlal Osaka saja, ini sejak kita berdiri itu udah kurang lebih ada 23 orang yang bersyahadat di sini. Masya Allah. 2 hari lalu ada orang Jepang datang ke sini minta disyahadatkan. Alhamdulillah. Dan sekarang ada di lantai 1 masjid kita sekarang ini, itu ada seorang wanita Jepang, mahasiswi, itu dia mau belajar Islam, insya Allah dia mau syahadat juga. Masya Allah, luar biasa. Aduh, mudah-mudahan jadi investasi semua panitia masjid di sana nih, Masya Allah. Sebenarnya kalau menurut pandangan antum, apa sih yang membuat orang Jepang itu yang menghalangi orang Jepang untuk masuk Islam? Yang saya dengar kan orang Jepang sebenarnya ketertarikan dengan Islam ada, banyak adab dan akhlak yang mirip dengan akhlak Jepang gitu, tapi mereka cuma nggak bisa meninggalkan makan daging babi. Katanya begitu. Dan sunat katanya. Daging babi dan sunat itu yang membuat orang Jepang kadang-kadang mau masuk Islam mau mikir-mikir dulu gitu. Apa benar, Ustaz? Ya, sebenarnya gini, Ustaz Ari. Jadi sebenarnya orang Jepang itu kan dulu tuh mereka kan beragama tuh namanya agama mereka Shinto, Ustaz. Shinto ya. Di Shinto itu kan menyembah matahari, Ustaz Ari ya. Nah, kemudian pada tahun 18-an itu masuklah agama Buddha, masuklah agama Hindu. Kemudian pada tahun 1940-an itu masuklah dari agama-agama Nasrani ya. Agama Kristen dan lain sebagainya macamnya. Nah, awal-awalnya itu mereka yakin dengan Shinto mereka. Tapi lama-kelamaan itu berubah, sadari. Jadi lama-lama mereka berubah menjadi ateis sekarang ini. Jadi banyak mereka tuh sekarang yang tuh tidak yakin dengan ada Tuhan. Walaupun mereka tuh mengatakan mereka tuh sebagai punya agama. Nah, tapi itu mereka tuh agama tuh mereka jadikan sebagai ini saja, sebagai formalitas saja. Dan sebagai formalitas saja. Jadi kalau bahasa Jepang tuh katachi saja. Katachinya itu artinya sebagai formalitas saja. Jadi mereka tuh kalau ditanya agama kamu apa, mereka akan mengatakan Kristen. Nah, jadi Kristen tuh kadang-kadang mereka jadikan sebagai agama event saja. Kalau ada acara Krismasan atau acara Jepangnya, kalau akhir tahun ada acara di agama Shinto itu atau agama Buddha itu, mereka ada acara ada acara akhir tahun lah, misalnya untuk mereka pergi ke kuil dan sebagainya macamnya. Hanya sebagai formalitas saja. Sedangkan untuk keyakinan diri mereka tuh sangat sedikit sekali mereka yang benar-benar yakin tuh adanya Tuhan. Nah, kemudian seperti yang antum katakan tadi, Sari, jadi babi itu mereka mungkin karena sifatnya sunat bagi mereka untuk makan babi. Sebenarnya enggak juga, Sari. Oh gitu. Sebenarnya itu mereka makan babi itu kalau kita tanya alasan mereka pertama kali itu karena murah, Sadari. Oh, di sana malah murah. Ya, karena murah aja babi itu karena murah. Kemudian karena babi itu pertama kali itu katanya enak. Nah, kalau enak itu kalau kita suruh pilih 2 pilihan kepada mereka antara daging sapi yang halal sama babi, mereka pasti akan pilihnya daging sapi, Ustaz. Oh, kenapa bisa gitu? Ya, kenapa? Karena mereka tahu daging babi itu memang pernah kita berkali-kali konsultasi sama orang dari Jepang nih. Babi itu memang mereka tahu di dalam babi itu ada penyakit. Bahkan dalam babi itu misalkan kalau kita rebus, bahkan kalau kita goreng pun atau kita masak harus menggunakan dengan suhu yang tinggi, dengan dominan waktu yang lama. Sedangkan karena itu daging sapi, daging babi di Jepang itu walaupun orang Jepang itu suka barbekyuan, itu mereka kan tidak pernah memasak daging babi untuk barbeque, jarang sekali. Tapi mereka malah memasak daging sapi atau daging ayam. Nah, jadi mereka tahu akan hal itu sebenarnya. Cuman mungkin karena awal-awalnya itu mereka lebih yang sering dipromosikan tuh daging babi karena harganya murah, karena keenakannya. Tapi kalau kita ambil misalkan opsi, kita kasih opsi kepada mereka antara babi dan sapi, otomatis mereka akan pilih sapi, Ustaz. Oh, Masya Allah. Kalau mengenai sunat? Mengenai sunat itu, sunat itu sebenarnya bagi mereka itu bahwa orang mualaf yang datang yang mualaf itu, dan mereka alhamdulillah mau bersunat, Ustaz. Hanya saja
mindset pertama kali itu kalau kita bilang potong mereka menyangka tuh potong seluruhnya sehari. Oh, disangkain mendiskon. Numbuhin aja berat, ini didiskon. Jadi apa namanya, kalau kita kasih keterangan sama mereka tuh ini untuk kebersihan, bahwa kalau sunat itu lebih menjaga kebersihan diri kita dan kesehatan buat diri kita, itu mereka lebih paham sehari. Mereka lebih paham dan lebih, bahkan itu berapa orang yang bersahadat itu umur mereka udah 25, ada yang 35, mereka tuh langsung mau sunatan sehari. Walaupun awal, cuman kalau kita takut-takutin mereka dengan sakitnya, tapi mungkin mereka akan merasa takut sehari. Tapi kalau kita rasakan efeknya yang begitu bagus, misalkan untuk kebersihan dan lain sebagainya macamnya, untuk kesehatan juga bagus, itu mereka sangat respon sekali sehari. Waduh, masya Allah, alhamdulillah ya. Walaupun Alhamdulillah. Memang nggak menutup kemungkinan ada juga beberapa mu'alaf yang mereka masuk Islam tapi sampai sekarang belum berani untuk sunat pun. At least mereka sudah bersyahadat gitu ya Ustaz ya. Ibaratnya sebuah proses lah gitu. Mungkin pada saatnya nanti mereka akan menemukan keberanian untuk itu gitu. Iya benar Sari. Sebenarnya sunat itu kan tidak wajib Sari ya. Sebenarnya sunat itu kan tidak wajib. Hanya saja ikan apa namanya mudaratnya mungkin lebih bagus kita bersunat. Karena mudaratnya mungkin lebih banyak kalau tidak bersunat. Hanya saja seperti itu. Jadi kalau mungkin kita tidak memaksakan mereka. Jadi orang-orang yang bersyahadat pun di Masjid Istiqlal Osaka ini sehari kami tidak memaksa mereka untuk bisa sholat 5 waktu langsung. Jadi hanya saja mungkin untuk bacaannya, mungkin mereka belum bisa baca Al-Fatihah. Cuman kita harus perlahan-lahan walaupun mereka hanya bisa baca Allah saja atau Allahu Akbar saja, mereka tidak apa-apa. Nah, mereka sholat, yang penting mereka hafal waktu sholat, ada subuhnya, ada zuhurnya, ada asarnya, ada maghribnya, ada isyanya. Maka ketika dia bangkit saja dari tempat dia untuk melakukan ibadah sholat walaupun tidak tahu bacaan, itulah satu amalan yang sangat luar biasa sekali Sa'ria. Karena dalam Al-Quran itu kan dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, itu tidak ada Ustaz ya. Masya Allah. Jadi apa namanya, bahkan dalam kaidah usul fiqh itu ada dikatakan al-itharatu fil ibadah mamnu. Jadi tidak ada maksa orang untuk beribadah, itu kan tidak dibolehkan. Oleh karena itu kita hanya bisa pelan-pelan dengan mereka, ya kan, mudah-mudahan dengan asbab mungkin kita mengayomi mereka dengan kita misalkan dengan cara kita mengajak mereka dengan cara yang lebih bagus lagi. Kami rasa ini ada namanya satu sadari, mungkin suatu saat mungkin bisa kita ajak podcast juga kan bersama dia. Itu namanya ada Eha Rasang namanya sadari. Eha Rasang itu dia baru syahadat 2 bulan yang lalu. Itu subhanallah, kita tidak ada maksa dia untuk melakukan menghafal ini, tapi dengan kemauannya tersendiri, subhanallah, hampir setiap hari itu dia datang ke masjid. Masya Allah. Kemudian dia belajar sendiri, kemudian dia sholat sunatnya juga dilakukan, walaupun bacanya dia belum sempurna. Tapi Allah nilaikan perjuangannya, Allah nilai sadari, bukan daripada hasil daripada suatu perbuatannya itu. Kayaknya boleh juga suatu saat nanti kita ada ngobrol sama Eha Rasang ini ya, karena kan purely dari Jepang ya. Waduh, ini ya apa yang dilakukan oleh Ustadz juga teman-teman yang ada di Istiqlal sana seperti kata di tengah Al-Quran. Waliyat talatof, dengan kelembutan. Jadi mengenalkan Islamnya dengan lembut, dengan kemudahan ya Ustaz ya. Masya Allah. Apa Ustaz? Fadal kalau antum jemaah dulu nggak apa-apa. Kita jemaah dulu nggak apa-apa Ustaz? Nggak apa-apa. Kita di sini sampai sore kok, aman. Oke siap, kita jemaah dulu Ustaz ya. Siap. So secara wajib muamal ga subete wajib ga 10倍ぐらいこうするケースです。私たちがもっともっと今晩から私たちいろんなアマルがやらないといけない。だからRasulullah SAW itu adalah man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Alhamdulillah teman-teman semua, qadarullah di Jepang sana sedang masuk waktu sholat, dan tadi kita sudah melihat bagaimana keadaan dari Masjid Istiqlal Osaka ini ketika sholat jamaah. Dan alhamdulillah kita juga bisa menyaksikan guru kita ini kemudian juga memberikan sedikit tausiah bersama warga yang ada di sana dengan berbahasa Jepang. Kita bisa melihat bagaimana seseorang jika diamanahkan ilmu, dia akan memberikan sebuah seperti ibaratnya kayak mercusuar menyinari kepada orang-orang sekitarnya. Alhamdulillah ada guru kita nih dari Sumatera Barat, Ustadz Herizal Adardi, yang tentunya juga beliau di sana
menjadi salah satu yang memfasilitasi bagaimana agar umat muslim di sana, apalagi khususnya di Osaka, untuk bisa mendapatkan tempat peribadatan yang layak ya. Sekarang ini saat biasanya kalau dari fenomena warga yang asli Jepang untuk ingin mengenal Islam atau bermualaf, itu sebabnya sebab apa sih? Tertarikan awalnya gara-gara apa biasanya, Ustaz? Jadi Ustaz Ari, alhamdulillah, jadi dari sebagian banyak masyarakat Jepang yang bersadar itu, salah satunya dikarenakan pertama, mereka itu mencari namanya sewase. Sewase itu artinya kebahagiaan. Jadi mereka banyak mencari kebahagiaan, kemudian mencari sesuatu yang bisa membuat mereka tuh senang. Nah, jadi ada bahkan beberapa orang itu di antara mereka sudah pindah agama dari berbagai macam agama. Mereka pindah, baik itu dari agama Kristen, kemudian agama Shinto, Buddha, Hindu. Mereka pindah, tapi belum ada satupun agama yang bisa memberikan keterangan kepada mereka tuh arti kebahagiaan yang sebenarnya. Dan setelah meninggal dunia nanti, mereka tuh akan masuk kemana? Nah, itulah salah satu di antara mereka itu yang mengatakan kenapa mereka masuk Islam. Bahkan ada di antara mereka itu yang mencari di internet jawaban-jawaban seperti itu. Mereka jadi internet itu, jadi syawase itu artinya bahagia. Kebahagiaan itu bisa setelah meninggal dunia, setelah mati itu akan mendapatkan kebahagiaan itu di mana? Ya karena orang Jepang ini pintar, mereka ikuti berbagai macam agama. Mereka masuk Hindu mungkin 1 tahun, habis masuk Buddha lagi, masuk ke agama lain lagi. Tapi mereka tidak menemukan hal itu. Nah, salah satunya seperti itu. Kemudian mereka tuh melihat kenapa orang Islam ini, katanya orang Islam tuh mereka itu Islam ibaratnya melempar bola ke dinding, ibarat makin kuat dilempar tuh bolanya makin datang lebih kencang lagi baliknya. Dalam arti kata, orang Islam ini banyak yang mengatakan terorisnya, ada mengatakan hal-hal yang misalkan Islam ini radikal dan sebagainya macamnya. Tapi kenapa Islam ini tetap berkembang? Islam tetap berkembang di dunia ini. Nah, itu salah satu mereka mungkin kenapa mereka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mereka orang Jepang ini sebenarnya adab mereka sudah punya. Akhlak pun mereka luar biasa bagus mereka. Tapi mereka mungkin belum menjumpai jati diri mereka sebenarnya. Oleh karena itulah, kalau terjadi masalah, mereka itu biasanya mereka panik, orang Jepang ini. Karena mereka monoton. Sifatnya orang Jepang ini monoton, terbentur pada suatu masalah, kemudian mereka tuh tidak tahu jalan keluarnya. Nah, banyak lain antara mereka itu adalah namanya bunuh diri, mengakhiri hidup mereka. Mereka tidak tahu jalan keluar dari masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah, mereka melihat di dalam Islam ini tidak ada bunuh. Dalam Islam ini kita melarang, bahkan diharamkan oleh Allah Taala untuk bunuh diri, qatlun nafsi. Mereka tertarik dengan hal seperti itu. Jadi dengan asbab itu mereka menggali, maka akhirnya mereka browsing di internet, Islam itu apa, kemudian mereka browsing di daerah dia ada masjid apa tidak, di mana mereka bisa menemukan masjid. Nah, mungkin salah satunya Ustaz Ari, salah satunya yang menyebabkan mereka itu masuk agama Allah SWT, mungkin salah satunya seperti itu. Di antara mungkin sebenarnya alasan-alasan yang lain, insyaallah. Masya Allah, luar biasa ya. Memang apalagi orang Jepang nih orang yang ngulik ya, ingin sesuatu tuh mereka cari tahu gitu ya. Dan alhamdulillah ketika sampai ke agama Allah ditemukan satu, memang Islam itu seperti agama pegas ya Ustadz ya. Semakin di pressure, semakin dapat tekanan, justru malah semakin bangkit gitu. Semakin pertumbuhannya semakin pesat di mana-mana gitu ya. Jadi ibaratnya kalau agama ini bukan dari Allah, mungkin udah hancur, udah hilang kali ini agama. Dari dulu difitnah, dari dulu tapi malah tumbuh, malah orang pengen tahu, malah tetap bertahan 1400 tahun. Ini luar biasa nih. Saya salut sama Ustadz begini, Ustadz. Antum tuh udah 23 tahun di Jepang, tapi dialek Minang antum tuh nggak lepas ya. Alam Ustaz masih lancar bahasa Minang, Ustaz. Masya Allah. Persisnya dari mana Ustaz itu? Apa Minangnya? Nah, alhamdulillah itu jauh di pelosok, Ustaz. Namanya Lubuk Sekaping, Ustaz. Lubuk Sekaping itu dekat Bukit Tinggi turun lagi ke bawah, Ustaz. Wah, Bukit Tinggi turun lagi ke bawah. Masya Allah. Namanya Kabupaten Pasaman, Ustaz. Pasaman Timur. Pasaman Timur ya. Dan kalau misalnya kalau nggak salah di sana punya istilah
adat bersanding kitabullah atau gimana tuh ya? Ya, adat bersandingkan syara, Heeh. adat bersandingkan syariat, Heeh. syariat bersandingkan kitabullah. Jadi syariat itu syariat itu mengatakan dan adat yang melaksanakan, Ustaz. Masya Allah. Jadi kalau bahasa Padang itu adat bersandi syara, syara bersandi kitabullah, syara mengatur, adat memakai, Ustaz. Masya Allah. Nah, makanya teman-teman semuanya ya, ini kalau misalnya kita bertandang ke negara mana aja, saya waktu itu ya saya pernah cobain waktu diundang ke Australia gitu ya. Ternyata penggerak dakwahnya juga orang Minang gitu ya. Jadi ketika mereka apa namanya diskusi segala macam tuh saya kayak nggak di Australia karena bahasanya bahasa Minang gitu. Wah, tapi ketika ngomong bahasa Inggrisnya kayak orang Australia. Cuma pas ngomong bahasa Indonesia mereka nggak terlalu apa namanya nggak fasih karena lahir di sana gitu. Tapi bahasa Minangnya lancar. Masya Allah, ternyata di mana-mana orang Minang menjadi salah satu penggerak dakwah yang ada di satu negara. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah budaya yang sangat positif, Masya Allah. Nah, mengenai apa namanya masjid ini nih, Masjid Istiqlal sendiri, kemarin cukup mengharukan cerita yang disampaikan oleh Mas Dian ya kemarin ya, bahwa ini sebuah perjuangan, katanya sudah hampir sampai titik-titik akhir, hampir nggak jadi atau bagaimana gitu. Boleh dikisahkan dari awal kira-kira Ustaz ya, kenapa terfikirkan untuk terfikirkan untuk membangun masjid di sana? Awalnya gimana?